Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Tiang Sinau. Kali ini kita akan membahas seputar mengenai P3K, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kita ke inti pembahasan. Di sini pada bab 2 kategori dan persyaratan pelamar. Untuk pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas 2 kategori, yaitu kategori pertama yaitu pelamar prioritas dan yang kedua pelamar umum. Dalam pasal 5 dijelaskan pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Di sini juga dijelaskan untuk pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud yaitu THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang ketiga yaitu lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, yang dimaksud untuk prioritas 1 yaitu guru yang pernah ikut seleksi di tahun 2021 dan lulus ambang batas atau lulus passing grade, maka mereka dikategorikan pada prioritas 1. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B merupakan THK 2. Jadi prioritas 2 yaitu THK 2 ya. Yang masuk dalam prioritas 2 yaitu khusus THK 2. Sedangkan untuk pelamar prioritas 3 di sini yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi di sini sangat jelas untuk 3 prioritas untuk pelamar P3K. Jadi untuk guru-guru honor di seluruh pelosok Indonesia tidak usah berkecil hati, insya Allah semua akan diberikan rezeki dan tetap optimis. Ini merupakan kabar gembira bagi guru honor di seluruh pelosok Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Di sini terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama, penempatan lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk pesertanya yaitu guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Jika masih tersedia formasinya ya. Sedangkan untuk kedua, seleksi kesesuaian verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya yaitu THK 2, guru honorer negeri yang terdata di Dapodik kurang lebih 3 tahun. Jika masih tersedia formasinya. Nah, untuk yang ketiga yaitu seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Ya, di sini pesertanya yaitu guru honorer negeri yang terdata di Dapodik kurang lebih 3 tahun, lulusan PPG dan guru honor swasta yang terdata pada Dapodik. Ini ya, 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022.
Nah, untuk mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Ya. Yang pertama itu seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade, ya. Apabila masih ada kuota formasi, ya. Kemudian yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, pelamar yang seleksi kesesuaian di sini yaitu THK2 dan guru honor di sekolah negeri yang terdata di Dapodik kurang lebih 3 tahun. Nah, sedangkan pasal 6 yaitu untuk pelamar umum. Di sini ada 2 ya, lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini untuk pelamar umum ya. Nah, di sini mekanisme yang ketiga itu tes bagi pelamar umum. Ya. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK. Untuk pelamar seleksi tes ini yaitu guru honorer di sekolah negeri yang terdata di Dapodik kurang lebih 3 tahun, kemudian lulusan PPG, kemudian guru honorer di sekolah swasta. Nah, ini mekanisme untuk kategori pendaftaran P3K ya. Jadi untuk guru-guru yang ada di pelosok Indonesia, seluruh pelosok Indonesia tidak usah berkecil hati. Insya Allah semua ada rezekinya. Kita tetap berusaha dan sabar dan tetap berdoa ya. Semangat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap pantau terus channel Tiang Sinau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.